Terlebih dahulu kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan malam ini, malam Jumat manis, Jumat legi dan yang jatuh, yang ketepatan malam tanggal 16 yang biasanya yaitu acara rutin yaitu imtihan. Tapi karena situasi ini kena corona, berita corona yang mendunia internasional, maka imtihan bukan ditiadakan tapi dimundurkan. Insya Allah mun beres selamat ben kebadan man amat area bisa lanjut lagi program ini insya Allah nanti di akhir bulan Syawal, sekaligus yaitu dengan pelaksanaan wisuda SMA dan MTS berkolaborasi. Jadi kalau kita pun berkolaborasi antaranya mutammimin mutammimat wisuda SMA dan MTS, insya Allah ini pertama kalinya acara ini gabungan kolaborasi, insya Allah dengan kalau ada izin Allah menjadi acara yang besar. Amin, Allahumma amin. Para santri, ini sudah saya banyak catatan di sini. Pada kalau pada berjam, pikir apa saya berdepan. Ternyata sekarang pokok sangat dapat sejam lebih. Dia tak lemah. Mempongki ikut sangat dapat sejam lebih. Tahu lebih berapa? Tak tahu. Ini yang pertama saya sampaikan kepada santri. Kalau saya tadi seorang santri, bahwa santri itu bukan hanya sekedar siswa. Kalau kita kenal siswa SMA, siswa MTS, jelas ya? Suara jelas? Alhamdulillah ya. Mungkin sebutan di suara sekali. Bro, kena pertemuan terakhir yang di suara. Ini kalau saudara seorang santri, kalau kita kenal di SMA MTS adalah sebutan siswa-siswi, maka santri bukanlah sekedar siswa, bukan hanya sekedar pelajar, ataupun bukan hanya sekedar mahasiswa, tetapi sekalipun saudara harus bersifat seperti mereka, bersifat seperti pelajar, bersifat seperti siswa ataupun mahasiswa, dalam belajar saudara selalu mengejar nilai kemanfaatan ilmu. Ini yang sangat ditekankan di pondok pesantren, dan Anda sekalian adalah sebagai santri. Ngerti? Ya. Yeah. Understand? Yes. Bahwa saudara, yaitu di dalam belajar saudara di pondok pesantren yang mempunyai nama sebagai santri, yaitu selalu mengejar nilai-nilai kemanfaatan ilmu pengetahuan, bukan hanya sekedar formalitasnya saja, bukan hanya formalitas ilmiah. Ijazah itu bagi saudara tidak penting, yang terpenting mengantongi ilmu sebanyak dan seluas mungkin, dan lalu ilmu itu diamalkan. Ini sebagai santri yang sangat betul-betul ditekankan oleh di pondok pesantren santri. Ada sebuah kata mutiara atau kalam hikmah
sebagai berikut. Ajhalun nasi man taraka yakina ma indahu lidhanni ma indan nas. Orang yang paling bodoh ialah yang meninggalkan keyakinan diri sendiri karena mengira yang dilakukan orang lain itu adalah lebih berarti. Artinya, para santri jangan tergiur oleh pendidikan atau yaitu pengaruh di luar. Kalau santri Bustanul Hufat As-Sa'idiyah tujuannya yaitu ingin hafal Quran, tiada lain yaitu selalu takrir terus Al-Quran dan selalu terus Al-Quran, takrir Al-Quran. Jangan kena terpengaruh. Makanya santri itu begitu melak takrir Al-Quran sampai dia juga takrir Al-Quran, bermain-main pun juga takrir Al-Quran. Sekarang ini di daerah lain, tempat lain ada pondok anak kecil sekarang di tempat-tempat lain ini sangat maju, bermain-main juga dengan Al-Quran, main janun jin, main sot-sotan, main nebal, tetapi menendang bal. Saya kudu semua minan nasib mawallahum angki berarti kayak begini, kayak begini. Ifla min dalikal kitab la rawi fi hudal muttaqin allati bisa-bisa itu allati tendang Quran nanti biar kau itu allati. Ini selalu dengan main-main dengan Al-Quran. Ini para santri. Jadi ada suara kadang-kadang ya kadang saya beri suara lakaran santri lebih bingung Quran tadi balapan oleh 10 juz ajaran ternyata juz peto maju juz to tadi lantar tapi lantar juz peto juz 2 hilang, juz 2 hilang takrir juz anak hilang. Etakal juz sangat juz 11 hilang. Etakal juz 17 juz betul hilang boleh. Entah kemana hilangnya. Tapi iya deh, pondok iya, pondok apa? Pondok al-ngatno. Kenapa? Oh iya maju dari Quran Enggak ngalir dari Isa. Iya. Cek lah kena bingung pada pondok. Tak pernah. Cek pondok lewat bertahun-tahun ke oleh 11 juz. Bernajar ya kok ngalir datang rentan pondok kroma do kada to ke ngalir mangalir kagen to tak ning di kancen terbaru di kancen balik sampean nih kas ngalir tak ning tidak pengaruh kancen Mas mereka dikijak berkancen mereka ngalir kancen bingung ni kanan sampean dero bingung kia Quran begitu. Makanan ini insya Allah bulan Syawal ini para asatid dan para pengurus perlu dimaklumi, insya Allah ini tahun yang akan datang bulan Syawal ini harus ada target. Santri penghafal Quran harus ada target. Satu tahun itu harus hafal berapa juz dan harus jalan berapa juz. Nanti kalau semuanya tidak sampai ke batas-batas yang ditentukan oleh pondok pesantren, ini bisa tergeser kalau di pondok. Bagaimana solusinya? Apa di karantina? Tidak tahu nanti. Nanti akan ada program gitu. Para santri tergeser aja. Mumpung kita urgent, mumpung kritik. Ini para santri saya pesankan, ini ada cetakan kalender untuk pembangunan pondok, pembangunan masjid di umum ya, yang diutamakan nanti pembangunan masjid ini, supaya santri ikut mengedarkan kalender. 2. Kegiatan bulan Ramadan, yaitu yang diwajibkan
harus kembali ke pondok pesantren bulan Ramadan ini adalah santri yang ikut tes wisuda Hafidhah, di mana wisudanya karet setahun setengah. Diberi wisuda kali 2 tahun, ada sakit bahasaan kali setahun setengah. Setahun setengah dia melak betul di depan, lekas depan. Ini hati-hati dalam wisuda. Siapa saja dalam wisuda yang harus kembali ke pondok. Ini aja kembali. Di sini ada tercatat 17 santri putra, yaitu 1 Badrut Tamam, ini dari Pulau Mandangin, 2 Saifuddin dari Pejeluan Kedundung, 3 Mu'tasim dari Nyiloh Kedundung, 4 Muhammad Rezeki dari Sabungan Kedundung, 5 Wa'irut Tamam dari Nyiloh Kedundung, 6 Barisi dari Pejeluan Kedundung, 7 Iqbal dari Penyerangan Torjun, 8 Badrun dari Ruwet Sampang, 9 Dani dari Surabaya, 10 Petrus Trabesen Kedundung, 11 Ainul Yakin dari Sumber Tembelengan Sampang, 12 Saiful Rahim dari Perengkian Kedundung, 13 Saiful Amin Kutbi dari Ulu Ular Sampang, 14 Muhammad Bahri dari Bekasi Jawa Barat, 15 Kurniawan Pulau Mandangin, 16 Hasim Propo Pamekasan, dan 17 Airil Anam Taman Ragung. Ini Ramadan harus kembali ke pondok dengan ketentuan santri Ramadan yang kembali ke pondok itu insya Allah kalau corona sudah habis, corona sudah lenyap, ini kembali seperti semula tanggal 14 kembali ke pondok. Belian 14 awal. Sedangkan yang ini calon wisuda yang kembali ke pondok bulan Ramadan ini sebelum laku pasaan, laku Ramadan gelak nampanin, jadi gelak nampanin besok tanggal 1 Ramadan dan puasa, jadi 1 hari sebelum Ramadan kau tu boleh pondok. Harap takut situasi kita aman, malah kontrol sektor lagi cepat. Engkau andi sektor kita tak tahu semua ukuran, tak betul ukuran. Mare sektor pas ia jirin abeco, ia jirin abeco. Jadi makin tahu beco ya jirin boleh. Nanti kalau ternyata saya diukur, alhamdulillah, sektor alhamdulillah dibelian kemarin ke Surabaya, gitu mana Surabaya sektor terus Surabaya, alhamdulillah 36 normal, 36. Bahan Pulau Belu dari kutu karantina, Pulau Belu. Aku boleh pas Pak Polo ya, ini kegiatan Ramadan gitu. Dan juga kelas 3 SMA, kelas 3 SMA wajib harus kembali Ramadan ke pondok pesantren. Putra putri. Kenapa? Nawajib bagi pun kelas 3 SMA ya, khawatir terus keluar dari pondok ada yang mau kuliah. Jadi nanti di bulan Ramadan akan diberi pengajian ilmu tasawuf, akan diberi pengajian akhlak, akan diberi pengajian murattal tartilul Quran. Salah tak hatam terpuluh juz ki oleh juz terpuluh dia tak hatam terpuluh juz ki oleh juz terpuluh, jadi ia jadi tartil murattal Al-Quran biar sesuai makin tak hafal bacaan Al-Quran sangat pak nyaman. Saya baca SMA Tahfidz pun As-Saidiyah.
Jadi harus kembali kelas 3 SMA. Dan juga kelas 3 Sanawiyah MTS. Betul. Kelas 3 SMTS ini harus kembali lebih awal. Tanggal tanggal 13. Yang kelas tahu beli semua siswa MTS 1, 2, 3 harus kembali tanggal 13 Syawal lebih awal. Kenapa? Karena ini menghadapi ujian semester terakhir kelas 3 untuk persiapan wisuda kelas 3 MTS dan juga kelas 3 SMA. Penilaian kelas 3 MTS dan kelas 3 SMA ini tidak ada ujian nasional. Penilaian diambil dari hasil belajar sehari-hari. Saya memang saya katakan kepada kepala MTS dan kepala SMA, untuk pengambilan nilai kelulusan saya mohon diutamakan adalah akhlaknya. Dan antara akhlak apa? Taat dekat guru, taat dekat pondok pesantren, dekat aturan pondok pesantren. Kalau bulan Ramadan tidak ada yang kembali peserta abadi SMA dan kembali tanggal 13 MTS tidak ada yang tidak kembali, maka jangan diharap untuk naik kelas, jangan diharap untuk lulus. Assalamualaikum. Understand? Yes. Arya. Ini bapak-bapak guru, ustaz-ustaz, tolong. Kalau tidak taat pada peraturan pondok, tidak taat dengan peraturan-peraturan umuman ini, jangan diluluskan atau jangan dinaik kelaskan. Wah, jadi nyaman di pondok pesantren bisa menentukan lulus, bisa menentukan tidak lulus. Musabab yang bisa menentukan lulus tidak lulus negara. Jadi yang bisa menentukan lulus dan tidak lulusnya adalah pondok pesantren. Tak terodak, cemongke, tak terodak, jam lulus, marilah tak pun repot. Ini tadi kembali ke pondok pesantren, yaitu sebelum tanggal 1 bulan Ramadan harus berada di pondok pesantren. Saya beri Ramadanan, usahakan sebelum kelaku pasang abadi gelar, usahakan masuk pondok pesantren, yaitu paling akhir gelar ya, 1 hari sebelum Ramadan, paling akhir jam 12 WIB. Lepas di jam 12 WIB ada tak datang SMA kelas telok, ada ke mari ini insya Allah sebelum masuk pondok pesantren akan diadakan cek kesehatan ini di posko COVID-19. Terus kepada santri juga, engkau tak jalan cerita beri kesan pesan dalam malam ya. Terus kepada santri, ini pengalaman saya dulu, engkau kan cukup mecah ya, cukup ada ke santri. Saya dulu mulai kecil, mungkin zamannya sudah berubah, tidak seperti dulu lagi. Saya dulu masih kecil itu dioreng, mereka sebisa, terutama ada kenyelok, terutama ada perutan lampu kinakanan. Saya kok kelas hitung SD, kelas 6 sampai kelas D ya, biar sekot keboncengan. Kadang tidak sekolah kok SD ekonomi santri, ekonomi santri.
Apabila ada guru satu semuanya mikir apa kon ingin tapi senang kon jangan deh jangan sekolah kon jangan kon nambah. Jadi saya mulai dulu selalu mendampingi Abah dari kecil lah kan, mendampingi Abah. Kadang-kadang kalau ada tamu bi Abah saya dipanggil Rafiq ya ada nak ya al kenal lagi ibu lebih sekolah jadi boleh saya perkenalkan saya dengan Abah. Dan mungkin sekarang apa ya zamannya berubah ya tapi lamber ya perintah bukolan isengko setelah taran perintah bukolan sengko mungkin pun seri yang laki siang laki takut melek minta bukolan berarti melek ya tak tahu ki ya kadang melek banyak kadang lambe engkau biaba mun salah Quran hafal salah terus kali abarin di selo abang raja so cenderung saja balik biaba mulai balik kau susah aduh bayar berarti kau ada ilar biaba bacaan padahal itu semuanya lahum kecuali dia ada bacaan lahum ikut aku baca lakum boleh kalau kali aku baca lakum cetol cetak mencol sekali lambe menang sekali mencol boleh benar itu urusan polisi setelah biasa ya biar bisa biasa saya korek tu mak pangkir kanyol ada duduk lagi tandang ke budi pangkir tandang budi ke lambat ke kalau kadang kok pes bi penebel tau penebel pes kasor di dalam nyor pes hari ini betes banyak ke sebelas melindang angka 11 hari apa nama engkau saya pokok dari cerai bumi rabu mi tak terima mi paten kianan paten anak gini dari generasi kebe sampai kebe tadi ada ya baginya apa lagi pokok korot kopas benda pokolan Arya abahnya saya sangat terkesan sampai di alumni terkesan pesetan sekali saya peset pokang peset sekali ya kita aja muntah tidak betul air mata tambuh saya peset mumpul betul air mata dari alumni banyak peset yang berapa sampai tak ada air mata cakap peset apa itu biasa sekali saya combel sekali cakap peset bukan ini sekunir ini beri tak nakrel mata lancar nakrel mata apal beri tak apal saya tak apal peset terus nakrel kita dicegah banyak dedung banyak bentan banyak kelompok kau ngiding malam kaki dedung kultum apa kelompok sampai kalau 11 sekancaan aduh boleh benar betul sampai bertanya mata kau saya jawab gila kau bertanya mata belajar terpakin tapi kau bakal datang biasa tempat tak ada bertanya mata dia panggung apa zaman ceng le topu gundul le topu biasa tempat kang beribadah setuju ya ya terus ini perlu diperhatikan bila Haris mendapat tentang HP
Ini ada kabar juga dari orang Remaro Malaysia dari Kubung Kodeseda. Tak langkong nggak ditoki air. Iki berapa? Usaha aki. Nitin andi tretan bini. Nyaman siti buker. Iki berapa? Saben nikah nitin tretanan andi ande siti buker. Iki berapa? Iki kuda andi anak bini nyaman latun anak bini kuda makanya jilatun dibukan nek sekancaan gitu saudara. Ternyata nitin posnya alek lek kakek utakan andi ternyata adik kan jelatun iya marah apa yang main latun kok kata laki saya kata laki nama alek peter ternyata sedang bukan ya terkait latun ya, apa pucuk dirindu ulang tiba jadi kan latun pucuk dirindu ulang tiba cerap Arab datang ongku alasan tepat iba alen sampean can embun apa latun nak berbuker gula kakak angkat lagi ale gula tak taunya mata berpandang mata main mata ternyata jadi saya bakal datang tak oleh ngaji ya tidak ada alasan mayu in main kon latun otak latun di ternyata lagi mayu in main kon buker aja tak oleh ya iya banyak aja ini saya boleh laporan dan kok dia ada tak oleh iya oleh ya ini ya langsung ke poin-poin lekol sana lebat kalau setengah 10 lah sih lebat kira kalau sana setengah 10 untuk para santri SMA kelas 3 yang harus Ramadanan di pondok putra putri santri putra 1 Abdurrahman 2 Ali Wafa 3 Andi Hasan Abdillah 4 Asnaf 5 Fendi 6 Firdaus 7 Haris 8 Hayatullah 9 Hidayatullah 10 Ilham Akbar 11 Jamaluddin 12 Muhammad Badri 13 Murtid 14 Muhammad Rizki 15 Mu'tasim Billah 16 Noviansyah Ahmad Ramadhani 17 Nuril Anwar 18 Fahrul Razak 19 Rasif Nabil 20 Sarifuddin 21 Sirajul Munir 22 Ulil Nuha 23 Warisi 24 Alaina Fiha Salsabila 23 24 25 Anggun Sabitri 26 Dian Dania 27 Fajiratul Masuro 28 Fatimatus Zahra 29 Alimatus Sa'diyah 30 Husnul Khatimah 31 Istilah 32 Layatul Nafisa 34 Laila Rafiqatus Sa'adah Laili Afiatul Mamun Afifatul Hikmah Lulu Khairiyah Mamlatus Solihah Maria Ulfa Miskiyah Misnada Nifati Nimasubah Nur Fadilah Nur Izzati Rahmatika Waqibatul Jannah Sintani Min Nuril Jinan Siti Marhumah Siti Nur Faizah Ulfi Satuliha dan yang terakhir
Nomor 50 Via Maya Safitri, tertib dengan putra putri siswa siswi SMA kelas 3 yang harus ini kembali ke pondok karena untuk persiapan untuk bisa wisuda dan juga ikut pengajian takut kula diasah dia takut kurang ngaji tentang akhlak, tentang tasawuf dan lain-lain. Terus lagi banyak kan jadi belum berkira apaan ya. Santri terlambat kembali ke pondok santri terlambat kembali ke pondok yaitu sebanyak satu putra ini 3 dan 1 orang. Yang 3 yaitu yang hanya 3 yang terlambat 3 hari dan 1 orang yang terlambat 7 hari. Jumlahnya ini yang terlambat santri putra ini tidak banyak, hanya sekitar 58. Ini kapan nggak boleh pulang? Dia tak rapes dia, mulai tadi apa-apa. Terlambat 1 hari, 2 hari sampai 7 hari mulai. Tapi nanti ditunda itu jamaah takhir. Jamaah takhir tim perayaan Moloten tahun datang. Terlambat 1 hari. 1 Abdul Mu'ti Peceruan Kedundung, Aliyadi Ketapang Timur, Maulidi Konang Pamekasan, Miftahul Ihsan Kode Terjun, Faryadi Nyiloh Kedundung, Andi Hidayatullah Pulau Mandangin, Asrar Pulau Mandangin, Darussalam Pulau Mandangin, Dimas Usaini Pulau Mandangin, Edi Pulau Mandangin, Hidayatullah Pulau Mandangin, Ismail Yakin Pulau Mandangin, Isa Pulau Mandangin, Ismail Pulau Mandangin, Kurniawan Pulau Mandangin, Manasirul Abrol Pulau Mandangin, Muhammad Lutfi Pulau Mandangin, Rudiullah Pulau Mandangin, Ubaidillah Pulau Mandangin, Ulul Albab Pulau Mandangin, Zainul Hakim Pulau Mandangin. Aku besok ke Pulau Mandangin, berdoa di Pulau Mandangin gitu. Terus masih terlambat 1 hari. Khosin Peceruan Kedundung, Maskur Peceruan Kedundung, Bersin Peceruan Kedundung, Muhammad Nasir Pandan Barat Ompen, Ilham Pengaringan, Haris Pangkung Rabatal, Zakaria Rabasan Kedundung, Fauron Rabatal, Budiono Sawah Tengah Rabatal, Faiz Iqbal Taten Sampang, Badan Telaga Barat Banyuates, Muhammad Haris Pulau Mandangin, Firman Firdaus Kedinding Surabaya, Alif Maulana Pangkung Sampang, Ahmad Barian Telaga Barat Banyuates, Daniel Duta Buluuran Karangpenan, Da Alfi Asnaf Buluuran Karangpenan, Zainuddin Gunung Eleh Kedundung, Imam Sayuti Taman Sari, Ismail Marzuki Taman Sari, dan Faiz
Taman Sari, terlambat 1 hari. Jadi saya terlambat 1 hari, area penyen 42. Yang terlambat 2 hari, Fathul Razi Tamplong, Imam Nawawi Pulau Mandangin, Jailani Pulau Mandangin, Mahbubi Pulau Mandangin, Waliul Adi Pulau Mandangin, Muhammad Lafli Pelakaran Torjun, Yusuf Pontianak, Qamaruz Zaman Tanjung Bumi, Afifi Taman Sari, Ferdi Maulana Tua Undung Karangpenang, Ahmad Diki Sabrowi Tangkumung Sepang, Mudan Muhammad Muhyi Kebun Sari Sepang. Terlambat 2 hari. Yang terlambat 3 hari sebanyak 3 orang, Madani Pulau Mandangin, Muhammad Irfan Pasian, Zainuddin Sawah Tengah Pelebatan. Adapun yang terlambat 7 hari, satu-satunya juara tunggal tak ada senyaingin, yaitu Muhammad Nur Buton Timur Ketapang. Santri putri terlambat kembali sebanyak, yaitu 90 santri. Banyak santri ini dalam bodoh. Kalau kak menang, kau pakai lagi kena. Puas aku pak, puas. Marilah santri putri 90 dibuang nolnya 39. Tadi ngantuk kan hati, boleh tak ngantuk. Santri putri paling banyak terlambat 3 hari. Yang terlambat 1 hari, Lulu Khairiyah Jakarta, Maria Ulfa Pulau Mandangin, Lailatul Mubarakah Jakarta, Mabes Susah Rahayu Kedendul, Tazkiyah Bancelok Sengi, Maufiroh Tampelangan, Tung 2 telok 4 5 6 orang terlambat 1 hari. Terlambat 2 hari 2 orang, Yayu Ilahlia Pulau Mendengar Petangin, Fatmawati Ketapang. Terlambat 1 hari, terlambat 3 hari. Ini cuma 1 orang, Rabi'atul Adawiyah Pulau Mandangin. Demikian para santri ini, harap dimaklumi dan harap diperhatikan. Cuma ini ada sakut paut antaranya, beda sakut paut hakullah, hak biasa ta'ala, beda hakul adami, sakut paut antara anak Adam. Di antaranya saya maksudnya ya, yaitu utang piutang. Tambah ada tentang utang piutang. Setelah beda utang piutang. Mun utang kepondok dia, dah nama hukum. Apa hakul lo, apa hakul adami.
Dah. Hukum Allah. Ya. Apa hukum ada? Tapi saya jelas tenang. Tujuannya lembaga pondok pesantren atau madrasah atau masjid ini tentu ada pengurus. Jadi berhubung dengan pengurus. Tapi artinya pondok pesantren itu, tujuannya pondok pesantren itu kamalil yatim, pada bentuknya anak yatim. Ya. Pada bentuknya anak yatim. Terima waktu untuk tekan. Area badan area lebih sengkok, ada sengkot paut. Setimbi pondok pada rumah, di otak ke pondok. Edina mensantri ini, alhamdulillah, dolas kopi. Santri lagi area benyan 14 orang andi sangkut paut otak ke pondok. Benyak area. Dia tak sebut oh yang mana perasaan dia pesena ni sekolah ni saya di sakut potong pondok 14 orang 13 orang andi otang rata-rata 210.000 jadi mendapat 10.000 10 orang yang baik area 2 juta 100 13 orang 2.520.000 2.520.000 aja lumayan kini beli pulsa listrik listrik ada kena beli pas odi langsung beli bang ceklek odi enggak ada ngkui gambar Pak Karno gambar Pak Karno tanda gambar Pak Karno tahu di BLN Arab dia. Jangan sampai santri itu ada keterikatan karena uang 210 dikit area dalam ya di pondok udah tak nyaman lah pun dalam jadi tidak otang ke pondok jadi tidak otang pondok area amo ada otang dan ko Arab pun dia tanda ko tak kiri ko 11 orang 13 orang andi otak per orang 210 engkau yakin saya di otak ya merasa ya mentah merasa mati suri mati beri waktu nak mentah merasa beri situ orang ada andi otak 50.000 penduduk tadi etang kita kamar bayi dia mereka terbuka harus ini jasa kasar tidak boleh dari luar kamar perjumpaan saya di otang area situ kamar al-buruj banyak 2 orang area 2 kamar azuman di otang penduduk banyak berapa orang keseorang telok kamar arodo dia otang penduduk berapa orang 2 orang 4 kamar araf berapa orang al-araf 2 orang pas telok kamar an-nur banyak telok orang ada kok sedang mumpung kita mulian apa nak 110 ada 110 ya itu lo nasib ya itu kau kena langsung majar dan kau baik langsung majar dan bendara takut itu bukan cakap amaran lagi ibu jasa kasar wis lagi kena resiko pas sekarang menunjukkan
setengah 12 WIB 5 menit. Berarti kalau 12 istiwa lebih cukup kena tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana jami'al hajat wa tutarna biha min jami'is sayiat wa tarmana biha indaka ala darajat wa tuballighna bil aqsal ghayat min jami'il khairati wilayat wa dhammani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi dawaiha wa fil abdan wa shifa wa afiyatil abdan wa shifaya wa nuril absar wa Allahumma inni nas'aluka imanan daiman wa ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'an lisanan dhikra wa rizqan wa sa'alan tayyiban. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq. Allah ya Allah Rabbana lana Allahumma jalana wa auladana wa ahlana wa talamidana min ahli al-ilm wal khair wa ahli al-Qur'an wa la taj'alna min ahli syaitan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.